Sholawatin dulu. Raider pedal only. Sholawatin dulu. Sholawatin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Arzafa Family. Di sini siapa yang sering kayak gitu? Pengen mendapatkan sesuatu atau punya keinginan, tapi biasanya karena kita belum mampu, kita akan bergumam, disolawatin aja dulu, disolawatin aja dulu. Sampai saya pun pernah menyaksikan teman saya kayak gitu. Waktu di jalan, lihat mobil bagus lewat. Terus karena tahu mobil itu tuh mahal banget, dia cuma bilang disolawatin aja dulu. Saya jadi penasaran nih, apakah memang fungsi sholawat itu untuk seperti itu? Jadi berbekal rasa penasaran itu, saya akhirnya menelusuri sebuah info di internet dan saya menemukan sebuah analogi yang cukup sederhana. Tapi kalau memang kurang pas atau mungkin kurang lengkap, teman-teman bisa tambahin di bawah ya. Ini juga buat bahan pelajaran kita semua. Jadi anggaplah sholawat itu adalah sebuah uang yang bernilai 50.000, sedangkan permintaan kita atau keinginan kita adalah uang yang bernilai Rp5.000. Ketika kita sudah punya atau sudah dapat uang 50.000, apakah kita akan menolak jika kita dikasih uang 5.000? Tentu kalau dikasih cuma-cuma, biasanya kita tetap terima ya. Jadi ketika kita melakukan sholawat, sebenarnya kita sudah mendapatkan nilai yang anggaplah 50.000 itu. Dan ketika setelah itu kita mendapatkan keinginan yang kita inginkan, itu sebenarnya nilainya cuma 5.000. Jadi ketika bersolawat itu benar-benar kita hanya memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang fungsi utamanya sebenarnya untuk membuat hati kita tenang, membuat pikiran tenang, bahwa tidak perlu terlalu menggebu-gebu dalam mencari atau mewujudkan keinginan kita di dunia. Asalkan hati kita tenang, pikiran kita damai, insya Allah nanti diridhoi, nanti juga Allah kasih. Kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin teman-teman bisa kasih analogi yang lebih gampang lagi, atau mungkin bisa kasih pemahaman yang lebih sederhana. Silahkan teman-teman tuliskan komentar di bawah biar ini menjadi pelajaran untuk kita semua. By the way, kenapa hari ini saya membahas tentang sholawat? Karena saya ingin kembali mengenang masa kecil saya. Pada saat itu tuh kalau bulan puasa khususnya, setelah waktu sahur, setelah sholat subuh, itu biasanya anak-anak kecil itu bersolawat bersama-sama sampai waktunya pengajian dimulai. Dan hari ini kita akan mereaksi tampilan bersolawat yang ditampilkan oleh Farel Prayoga. Nah, seperti apa solawat yang dilantunkan oleh Dek Farel ini? Kita akan reaksi bersama-sama. Let's go! Oke, hampir lupa ya. Jadi kalau menurut saya dulu juga pernah waktu SMP itu, ketika kita melantunkan sholawat agar kita benar-benar mendalami dan benar-benar konsentrasi memfokuskan pikiran, itu ruangan digelapkan dan benar-benar hanya mendengarkan suara sholawat itu. Dan di sini biar teman-teman nanti lebih enak lagi, lebih kena lagi, saya sarankan memakai headphone dan juga berkonsentrasi dengan lantunan sholawat yang ditampilkan oleh Dek Farel. Oke, kita lanjutkan. Ayo bareng-bareng.
Ingat zaman kecil. Tinggi banget. Jadi kurang lebih ya 5 menit tadi bersolawat bersama Farel. Rasanya itu kayak keingat zaman kecil dulu, itu waktu zaman SD, SMP masih lah. Tapi paling sering tuh SD, di sebuah musola kecil di kampung, masih banyak pepohonan. Paling enggak setiap sore sama subuh itu solawat bareng-bareng rame-rame. Tadi juga pas Farel itu, waktu pas bagian nada tingginya itu nusuk banget rasanya itu. Kayak langsung kerasa banget. Ini teman-teman setelah mendengarkan Farel bersolawat ini gimana nih? Apakah setelah ini jadi kalau lihat mobil mewah langsung solawatin dulu langsung baca solawat? Yang jelas solawat ini adalah salah satu dari sekian cara kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih untuk Dek Farel dan tim dan manajemen menyempatkan untuk bersolawat bersama-sama. Ini mungkin dari kemarin juga ada yang komentar kalau lagu yang pas untuk usianya Farel dong kalau bisa. Ini di sini Farel bersolawat, tapi bukan berarti solawat sama dengan lagu. Maksudnya adalah Farel di sini juga bisa menampilkan solawat dengan ciri khasnya dia, dengan cengkok khasnya Farel dan juga nada tingginya yang khas banget. Saya tadi malah kayak apakah ini Farel kuat nih nadanya segini, tapi ternyata tadi sampai yang paling tinggi pun masih enak didengar dan bahkan sampai dalam banget, kayak makna solawatnya tuh sampai kerasa gitu loh. Kayak seolah-olah jeritan hati seorang hamba kepada Allah karena ya berbagai macam hal yang dialami. Jadi kalau ada orang yang mungkin punya keinginan dia solawat dulu, ya nggak sepenuhnya salah. Dan juga nggak bisa disalahkan juga. Yang penting kan gini, bisa saja waktu awalnya itu dia bersolawat karena punya keinginan. Dan setelah dia bersolawat 1 kali, 2 kali, sekian kali, dia menemukan sebuah ketenangan, sebuah kedamaian pikiran dan hati bahwa sebenarnya saya bersolawat pun sudah membuat hati saya tenang, membuat kepuasan saya merasa cukup, membuat batin serasa ya udahlah, untuk apa terlalu menggebu-gebu memikirkan dan mengejar keinginan dunia kalau ternyata dengan bersolawat saja sudah menemukan kedamaian yang nilainya bahkan jauh lebih dari itu semua. Saya penasaran nih, seperti apa pendapat teman-teman setelah mendengarkan solawat dari Farel. Semoga kita selalu menjadi orang yang bisa menemukan kedamaian dan ketenangan pikiran tanpa harus menggebu-gebu mengejar dunia, tanpa harus mendapatkan sesuatu yang bermacam-macam. Sekian dulu reaksi video untuk kali ini. Kita berjumpa lagi di
reaksi berikutnya. Bye-bye.